Masa penantian tidaklah nyaman jika tidak ada kepastian. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan janji Tuhan? Bukankah janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah dan penuh dengan kepastian? Betul demikian. Namun ada saja anak-anak Tuhan yang mengalami keruntuhan kesabaran karena menantikan janji Tuhan. Misalkan Abraham. Abraham mendapatkan janji Tuhan. Dia akan mendapatkan anak perjanjian. Dan dia menantikan janji Tuhan itu. Tetapi Abraham mungkin dia menunggu cukup lama. Tetapi kesabarannya juga kalah. Dia kurang sabar. Sehingga dia mau mengambil Hagar menjadi istrinya yang kedua. Begitu juga Raja Saul. Raja Saul menanti-nantikan untuk kehadiran dari Nabi Samuel untuk berdoa minta penyertaan Tuhan karena Raja Saul sedang menghadapi orang-orang Filistin. 7 hari dia menunggu, tetapi Raja Saul tidak sabar. Dia bertindak sendiri dan setelah dia bertindak sendiri, tiba-tiba datang Samuel. Di sini kita melihat bahwa kesabaran itu penting untuk menantikan janji Tuhan. Ketika kita menantikan janji Tuhan dengan sabar, ada berkat di balik kita menantikan janji-janji dari Tuhan. Kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang diminta oleh Yesus Kristus agar mereka menantikan janji Bapa di Yerusalem. Dan mereka menantikan hal itu. Ketika mereka sedang menantikan janji Tuhan, mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang pertama adalah mereka dilatih untuk belajar taat. Kisah Rasul 1 ayat 4a. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kita tahu bersama bahwa ketika mereka bertemu Tuhan Yesus Kristus, di saat Yesus menampakkan dirinya, Yesus berkata di Yerusalem, Yesus berkata, "Ayo kalian pergi ke Galilea." Setelah itu sampai di Galilea, Yesus berkata, "Kalian kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa." Jadi Yerusalem, Galilea lagi, ke Yerusalem lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus Kristus? Mereka taat untuk melakukannya. Mereka setia menantikan janji Bapa. Mereka belajar untuk menyangkal diri mereka. Mereka belajar untuk mengikuti pola dan caranya Tuhan, bukan maunya mereka. Mereka belajar banyak hal di sini. Dan di sini kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan dan memang belum dijawab oleh Tuhan, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Kita harus belajar taat mengikuti cara Tuhan, polanya Tuhan. Kita belajar taat dengan menyangkal diri kita. Kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, aturannya Tuhan di dalam hidup kita selama kita menanti-nantikan janji Tuhan. Dan yang kedua, saya catat di sini, menerima pengajaran. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Di sini rupanya murid-murid Yesus Kristus, mereka punya dugaan, mereka punya praduga di dalam pikiran mereka bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi ini kapan ya Tuhan Yesus mau memulihkan Israel? Pulihkan seperti apa? Namanya juga memulihkan, kembali seperti semula. Apa itu? Mereka punya kerinduan agar Yesus Kristus memulihkan Israel seperti dulu, seperti masa kerajaan Daud atau Salomo. Mereka mau yang seperti itu. Jadi yang mereka punya pikiran adalah pikiran kerajaan duniawi, kerajaan politis. Padahal Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Praduga mereka salah. Yang bertanya bukan 1-2 orang loh, tetapi mereka satu kelompok punya satu suara. Mereka bertanya kepada Tuhan seperti itu. Mungkin mereka berpikir, pasti kalau Yesus mendirikan kerajaan di muka bumi ini, seperti memulihkan kerajaan menjadi seperti kerajaan Daud, pasti bukan para ahli Taurat yang akan dipakai sebagai pemimpin. Bukan orang-orang Farisi. Mereka yang menyalibkan Yesus Kristus, bukan mereka yang akan dipakai.
pasti akan dipakai nanti di pemerintahan nanti. Ketika Tuhan memulihkan Israel seperti kerajaan Daud, pasti kita-kitalah murid-murid Yesus yang setia, di mana Yesus menampakkan diri kepada kita. Mereka mungkin punya pemahaman-pemahaman seperti itu. Ada sedikit kemewahan-kemewahan duniawi yang mereka lihat. Tetapi kita perhatikan, mereka mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Tuhan mengajar mereka bahwa praduga mereka ini keliru. Bukan kerajaan duniawi yang akan Tuhan dirikan, tetapi kerajaan Allah, kerajaan rohani itu fokus dari Tuhan. Dan mereka lah yang harus terlibat membangun kerajaan rohani itu. Kita perhatikan di sini bahwa ketika kita menantikan janji Bapa, ada berkat di situ. Berkat apa? Ketika kita masih menantikan janji Tuhan, ketika janji Tuhan belum terjadi, Tuhan akan memberikan kepada kita banyak pengajaran, banyak pemahaman firman Tuhan yang akan mengubah paradigma kita yang lama, yang akan mengubah paradigma kita mungkin yang salah, yang akan mengubah praduga-praduga kita digantikan menurut anggapan, menurut kebenaran firman Tuhan. Ini yang ingin Tuhan kerjakan. Sehingga ketika Anda sedang menantikan janji Tuhan, apakah Anda memperbanyak menerima pengajaran dari Tuhan? Bukan maunya kita sendiri. Lihatlah orang Israel. Tuhan mau memulihkan mereka. Tetapi belum waktunya pada waktu itu. Nggak usah cari tahu kapan waktunya, kapan masanya. Itu yang Tuhan kasih tahu kepada murid-murid Yesus Kristus. Tapi Tuhan membentuk pemikiran dari murid-murid Yesus Kristus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda menantikan janji Tuhan, saya sangat percaya ketika Anda membuka diri untuk menerima pengajaran dari Tuhan, justru dalam penantian ini engkau sedang diberkati oleh Tuhan. Jadi apa berkat di balik menantikan janji Tuhan? Yang pertama, melatih ketaatan kita. Yang kedua, untuk membuat kita menerima pengajaran yang akan mengubahkan paradigma kita, mengubahkan pemahaman kita, mengubahkan iman kita makin kuat lagi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, membentuk ketekunan intim dengan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita melihat di sini apa yang terjadi ketika mereka sedang menantikan janji Bapa. Mereka membentuk ketekunan intim dengan Tuhan. Mereka melatih kepekaan rohani mereka dengan bersekutu bersama, dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau sedang menantikan janji Tuhan, jangan sampai membuat Anda mengalami situasi yang tambah surut kepekaan rohanimu karena lama menantikan jawaban. Tapi justru sebenarnya makin engkau menantikan janji Tuhan, engkau makin melatih dirimu, makin peka kerohanianmu, makin kuat imanmu, makin bersatu engkau dengan misalkan suami dan istri, keluarga, bergereja, makin bersatu intim dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kita lihat proses menantikan janji Tuhan justru sudah menjadi berkat sebelum kita menerima janji dari Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.